warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada beberapa. Ada beberapa. Oke, sambil kita tunggu saja ya. Anak-anak, masih ada yang ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang materi apa? Ikatan ion. Ikatan ion. Sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Gas apa yang kita hirup dalam kehidupan sehari-hari? Oksigen. Oksigen. Rumusnya apa? O2. O2. Kalau gas yang digunakan sebagai pengisi ban kendaraan apa? Nitrogen. Nitrogen. Rumusnya apa, Hawi? N2. N2. Oke, betul ya yang dikatakan Niksa dan Hawi. Nah, kemudian ada yang tahu bagaimana atom-atom dalam molekul tersebut dapat saling berikatan? Belum tahu, Bu, saya, Bu. Belum tahu, Bu, saya Kurang tahu. Belum tahu. Oke, kalau dengan ikatannya ada yang tahu ikatan apa yang terjadi antara kedua atom tersebut? Saya belum tahu. Sepertinya ikatan kovalen, Bu. Oh, Menurut Angga saya. belum tahu. Menurut Lintang ikatan kovalen, berarti Lintang sudah sedikit membaca ya mengenai materi ikatan kovalen. Jadi benar ya yang dikatakan Lintang bahwa kita akan mempelajari mengenai ikatan kovalen ya. Nah, tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, menganalisis proses pembentukan ikatan kovalen tunggal, kemudian ikatan kovalen koordinasi. Nah, di sini ada video animasi pembentukan ikatan kovalen. Ya, Bu. Di sini ada atom klorin. Atom klorin itu memiliki 7 elektron valensi, jadi ada 7 elektron di kulit terluarnya. Artinya dia masih memerlukan 1 elektron agar dia bisa oktet. Nah, agar menjadi oktet, maka antara klorin yang satu dengan yang lain mereka saling berikatan. Yang berikutnya ada atom oksigen. Oksigen punya 6 elektron di kulit terluarnya. Artinya dia masih memerlukan 2 elektron lagi agar bisa menjadi oktet. Biar oktet, maka oksigen yang satu akan berikatan dengan atom oksigen yang lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya, Bu. Iya, silahkan. Kenapa pada gas klorin hanya satu pasang elektron yang digunakan bersama, Bu? Ada pertanyaan lainnya lagi? Kenapa ya gas oksigen ada 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama? Saya, Bu. Bagaimana unsur-unsur tersebut dapat bergabung? Terus ikatannya itu bagaimana ya, Bu? Oke, bagaimana unsur-unsur tersebut dapat bergabung, kemudian ikatannya itu bagaimana? Nah, untuk menjawab pertanyaan kalian, maka Ibu semalam sudah share LKPD, kemudian ada video pembelajaran juga di Google Classroom, dan sudah kalian download. Maka sekarang kita akan diskusi, jadi Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Masih ingat kelompoknya? Masih, Bu. Masih, oke. Kita akan mulai diskusi saja. Jadi diskusinya nanti tiap-tiap kelompok saja. Kita akan mulai dari kelompok pertama ya. Untuk contoh pada HCl, konfigurasi elektronnya itu atom H itu 1 karena nomor atomnya 1. Terus untuk atom Cl konfigurasinya 2, 8, sama 7 karena nomor atomnya 17. Nah, atom H nanti memerlukan 1 elektron agar duplet, terus atom Cl menerima 1 elektron agar oktet. Jadi nanti masing-masing atom H dan atom Cl menggunakan elektron mereka secara bersama-sama. Iya nggak? Menurut saya iya. Karena ada 1 pasang elektron yang digunakan secara bersama, maka itu termasuk ikatan kovalen tunggal. Iya nggak sih? Iya, betul. Oke, selanjutnya kita bisa ke kelompok kedua. Ada Lintang, ada Hawi ya. Oke, silakan kelompok 2. Ya, menurut kelompok kami itu konfigurasi elektron dari H itu 1 karena nomor atomnya 1. Terus S itu 2, 8, 6. Terus yang O itu 2, 6. Dan menurut kami itu struktur Lewis dan rumus H2SO4 itu seperti ada yang digambar. Ini teman-teman lainnya silahkan diamati. Lintang sudah share screen, ada struktur Lewis dan rumus bangun dari H2SO4. Ya, jadi dari gambar itu bisa terdapat
rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 2, yaitu pada atom O dan atom S. Oke, ini ya, ada dua ya, ada SO yang sebelah kiri ini dan ada SO yang sebelah atas itu ya. Bagus, kalian sudah paham. Selanjutnya kelompok yang terakhir. Silahkan Angga. Ya, jadi konfigurasi elektronnya dari N itu 2 dan 5, sedangkan H itu 1. Nanti pada proses pembentukannya NH3 bereaksi dengan ion H+, seperti pada gambar. Ini gambar yang hasil kerja kelompok dari kelompok 4. Berarti itu untuk NH4 plusnya ini pasangan elektronnya yang digunakan secara bersamaan itu berasal dari N saja, terus karena itu terus disebut ikatan kovalen koordinasi, terus disimpulkan dengan anak panah dari atom yang menyumbangkan pasangan elektron tersebut. Ya Bu, dalam hal ini berarti anak panahnya dari atom N menuju ke atom H. Oke, ini ya sesuai hasil pekerjaan kalian bahwa anak panahnya itu dari atom N ke atom H. Bagaimana yang lainnya? Sudah paham? Ya, Bu. Kita sudah selesai ya diskusinya. Ada yang mau mempresentasikan hasil dari yang sudah kita diskusikan secara umum tadi? Saya, Bu. Oke, Irma silahkan. Dari diskusi 4 kelompok tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya penggunaan pasangan elektron secara bersama. Kemudian ada beberapa jenis ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen tunggal, di mana pasangan elektron yang digunakan secara bersama berjumlah 1 pasang. Ada yang mau menanggapi? Ya, Bu. Ceria, oke silahkan Ceria. Saya mau menambahkan contohnya, Bu. Contoh ikatan kovalen rangkap 2 itu contohnya O2 sama CO2. Ikatan kovalen rangkap 3 contohnya itu N2. Terus yang terakhir ikatan kovalen koordinasi contohnya itu NH4+. Bagaimana yang lainnya sudah setuju? Setuju, Bu. Ya, setuju Bu. Kita akan simpulkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi antara atom dengan atom berdasarkan pemakaian elektron secara bersama. Kemudian tadi contohnya misal di sini Ibu ambil F2 ya. Di F itu punya 7 elektron valensi berikatan dengan yang lain, mereka akan saling berikatan sehingga masing-masing F itu sudah oktet. Selanjutnya kita akan evaluasi ya. Kita evaluasinya menggunakan Kahoot ya. Kalian sudah Ibu suruh untuk mendownload aplikasi Kahoot. Silahkan dimulai ya evaluasinya 5 menit saja untuk mengerjakan soal ini, hanya ada 5 soal. Baik, Bu. Oke, ini baru ada 1 orang yang mengerjakan selesai, yang lainnya kita tunggu. Oke, ada 12 ya yang sudah mengerjakan. Kita akan lihat hasilnya. Oke, ini hasilnya ya. Ada yang betul semua, ada yang dapat 80. Masih ada yang dapat 60. Oke, tidak apa-apa. Udah ada yang dapat 100, 80, dan 60. Ini hasil dari kalian. Ternyata kalian bisa mengerjakan soal yang Ibu berikan. Gimana soalnya tadi, susah atau mudah? Lumayan. Lumayan. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, jangan lupa nanti LKPD-nya setelah kalian selesai kerjakan semua di-upload di Google Classroom ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Jadi nanti kita akan praktikum. Kalian luar biasa hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Yang terakhir, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya. Tetap stay at home, jangan kemana-mana. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.